Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan untuk Brondol menjawab pertanyaan yang saya akumulasikan tentang pupuk NPK yang paling ramai dibicarakan di kolom komentar baik TikTok ataupun YouTube, dan termasuk WA saya banyak bunyi tentang pupuk NPK ini. Mohon dijelaskan Pak Pendi tentang pupuk NPK ini. Jadi yang pertama adalah cerita tentang pupuk underspec atau palsu. Pupuk NPK beda-beda di hari ini saja itu masih banyak sekali beredar NPK yang palsu atau underspec. Bedanya palsu sama underspec, kalau palsu itu misalnya bahannya banyak dicampur dengan pasir dan sebagainya, begitu juga dengan underspec. Lah, tapi kalau palsu ini cenderung menggunakan bahan-bahan lain yang tidak mengandung apa-apa. Kalau underspec berarti dia memang kandungannya misalnya nih ya 16 walaupun underspec sama palsu itu ya imbang-imbang saja sebenarnya. Ini misalnya nitrogennya harus 16%, ternyata hanya 2% saja. 16% P2O5 yang harusnya seperti ini, tapi kenyataannya hanya misalnya 6% saja. Ini ditambah dengan misalnya 16% K2O, ternyata isinya hanya misalnya 3% K2O. Ini atau disebut palsu atau underspec. Dimana bahwa pupuk ini banyak dijumpai yang ini, maka perhatikan harganya dulu. Ketika kita mau menggunakan pupuk-pupuk yang underspec ini, biasanya harganya murah. Kemudian apakah di toko pertanian pasti asli juga belum tentu. Saya sampaikan belum tentu, karena banyak juga yang sahabat Brondol beli di toko, ternyata tokonya kok harganya murah banget. Ini mungkin toko yang kecil atau yang seperti apa saya juga nggak tahu, tapi intinya adalah bagaimana cara mengetesnya. Sekali lagi, cara mengetesnya kita tidak bisa mengetahui secara detail hanya dengan melihat saja, itu tidak bisa. Misalnya kita mengambil pupuk segenggam, kemudian dilihat begitu saja, apakah langsung bisa tahu kandungannya? Nggak bisa, tidak akan benar. Ada yang dijilat dan sebagainya. Yang dijilat kalau ada nitrogen sama kaliumnya biasanya ya asin juga, nggak, tetap sama aja. Tapi yang paling penting adalah ketika kandungannya 2%, ambil. Ini yang paling mudah adalah diambil hanya 2%, maka dibiarkan saja, dia tidak akan mengalami tidak akan mencair, itu tidak, atau tidak akan mengambil uap air di udara, itu tidak ada. Sehingga ini biasanya kadarnya mesti dia di bawah 10%. Sehingga para planter, para petani semuanya hati-hati, perhatikan harganya dulu. Harga yang sekarang beredar berapa, kemudian fisiknya seperti apa. Dan untuk Pak Tani memang kemarin sudah kayak konfirmasi 138274 memang bahwa warnanya dulunya coklat, sekarang berubah menjadi kemerahan. Itu memang benar adanya. Kemudian yang kedua, Pak Pendi, bisa nggak sih NPK dicairkan? Kayak saya melihat di beberapa YouTube NPK itu dicairkan sehingga memudahkan atau mengefisiensi penggunaan. Bapak Ibu semua, sahabat The Brondol semua yang berbahagia, bahwa tanaman kelapa sawit itu adalah membutuhkan jumlah unsur hara yang banyak sekali. Sehingga dengan NPK yang udah didesain itu supaya dia faktor hilangnya itu sedikit. Dengan adanya bahan pembawa liat, kemudian ada pembawa lain yang relatif lebih bagus, misalnya Mutiara 1616, walaupun dia cepat bisa diserap, tapi dia tetap ada faktor pembawanya. Bagaimana ketika dicairkan? Kalau menurut saya pribadi sangat tidak efektif. Karena bahwa kecuali hanya untuk bibitan saja yang jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya besar dicairkan, itu ada dua hal. Ketika 16 dicairkan dengan faktor yang kekentalan tertentu, itu juga menjadi masalah. Terlalu kental ya masalah, terlalu sedikit ya masalah. Karena jumlah yang diberikan, yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Dan ingat sahabat The Brondol semuanya, bahwa ketika dicairkan itu bukan berarti tidak memiliki kehilangan, tidak akan ada kehilangan. Larutan NPK yang ini kena panas, dia juga akan menguap nitrogennya. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Sehingga sebenarnya NPK sudah didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kecepatan tertentu, baik yang slow maupun yang sedikit cepat. Sehingga kalau saran saya NPK
Kalau untuk mau mengirit bukan seperti itu caranya, lebih bagus tetap tebarkan saja. Misalnya di dalam rekomendasinya 1,25 kilo kita mengurangi 1 kilo ya mungkin hal-hal yang wajar saja. Tapi hati-hati, kemarin ada yang juga mau ngirit menggunakan ini karena pupuk yang under spec ini juga cukup banyak di kalangan masyarakat kita, itu sangat banyak beredar pupuknya yang bohong-bohong itu banyak sekali. Ini makanya kita harus hati-hati, lebih bagus cerita sama tetangga, gabung bersama grup Facebook yang banyakan mencerahkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Pak Pendi, saya ditawari yang namanya NPK organik ini Pak Pendi. Harganya cukup murah. Harganya sekitar 220.000 sampai ada yang 390.000. Apakah ada sebenarnya NPK organik ini? Yang ingin saya sampaikan pada hari ini bahwa NPK organik merupakan NPK yang memiliki bahan pembawa bahan organik. Jadi kalau misalnya NPK lihat, kita cerita NPK 138274 mahkota atau mahkota Pak Tani, itu bahan pembawanya adalah liat rata-rata. HIK itu juga liat. Tapi ada juga NPK organik yang dibuat oleh beberapa CV ataupun PT, itu adalah menggunakan bahan pembawanya adalah bahan organik. Yang umum dipakai adalah kalau tidak dia limbah pabrik berupa solid atau padatan limbah pabrik itu, atau kotoran hewan yang dipakai. Sehingga memang kelemahan NPK organik itu adalah bahwa tidak akan konsisten terus angkanya. Ini sekali lagi harus kita catat ini. Tidak akan konsisten, tapi tetap akan naik turun. Walaupun naik turunnya ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Tapi angkanya sangat tergantung dari faktor bahan pembawanya. Kalau bahan pembawanya baik, misalnya udah matang ya konsisten kematangannya, pabrik tentunya sudah pakai mesin pengering dan sebagainya, mungkin dia akan konsisten. Karena bahwa NPK organik adalah bahan organik yang ditambahi atau diperkaya dengan unsur hara tertentu supaya mencapai angka tertentu. Misalnya NPK organik misalnya dengan 8, 6, 13 ini biasanya digunakan, ada NPK organik seperti ini. Lah, ketika NPK organik ini, maka biasanya ini ditambah ya ada penambahan amoniak cair. Ini biasanya pakai amoniak cair ya ada. Kemudian ini ditambah RP ya ada, ditambah dengan MOP ya ada. Tetap ditambah, tetap tidak akan ada di sini. Sehingga memang Bapak Ibu semuanya kalau mau mencari NPK organik yang bagus lah, yang harganya ya sangat menarik, ya agak ngirit lah. Kelebihannya NPK organik ini memang murah lah. Tapi di sisi lain kelebihan dari NPK organik selain murah, tapi ada bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah kita yang akan memperbaiki struktur tanah kita. Itu memang ada organiknya, karena memang bahan dasarnya adalah limbah pabrik kelapa sawit atau kotoran hewan, rata-rata seperti itu. Ini yang banyak ditemui di lapangannya. Kemudian yang kasus yang keempat adalah mitos Pak Pendi. Banyak orang mengatakan pakai Ponska 1616. Mungkin mitos ini hampir semuanya banyak mitosnya. Tergantung dari masyarakat banyak pakai apa. Tapi pada prinsipnya sebenarnya 1616 Polska dalam 1616 itu tidak akan menguras buah. Ingat bahwa tadi yang sampaikan pada clue NPK yang saya sampaikan tadi, bahwa NPK sebenarnya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga bahwa NPK ini adalah slow release. Namun yang asli, sekali lagi, namun yang asli, yang menguras buah ini adalah yang pernah saya sampaikan kalau nggak salah di vlog, pupuk dengan menggunakan takaran sendok atau 2 sendok. Ini adalah hasil yang mengerikan ketika kita menggunakan pupuk-pupuk yang berbahan dasar yang bahan dasarnya kita nggak tahu. Di mana bahan ini misalnya adalah pupuk NPK palsu yang mengerikan. Kita nggak tahu kandungannya apa. Misalnya dicampuri garam total, isinya garam kerosak, dicairkan semuanya, dimasukkan ke dalam NPK, kita juga nggak tahu. Sehingga sebenarnya mau Ponska maupun 1616 maupun 1318 itu tidak ada sistem menguras buah semuanya, itu tidak ada. Yang ada adalah ketika pupuk-pupuk ini palsu dengan kadar kita nggak tahu, bahan penyusun NPK-nya kita nggak tahu, maka yang terjadi adalah ya mungkin saja NPK kita merasa diperkosa, yang menghabiskan
menghabiskan apa namanya buahnya cepat matang ya mungkin saja, tapi ingat mungkin bukan yang asli. Karena NPK baik Ponska subsidi atau non subsidi mau 138274 ataupun apa, sudah didesain menggunakan bahan berbawa liat ataupun yang non liat yang relatif sangat aman bagi kelapa sawit, yang ketika sawit membutuhkan adalah akan diserap dengan sangat akan apa ya, ada jeda waktunya. Tapi kalau misalnya kita pakai NPK, jebret, kita pupukkan, bum, buahnya banyak banget. Ini juga salah, kita nggak tahu. Maka pastikan sahabat Entrepreneur semuanya menggunakan NPK yang asli. Hati-hati, karena banyak banget yang palsu. Ini, maka bukan menakut-nakuti, tapi ini cerita kenyataan. Kalau di WA saya semuanya isinya Pak Pendi asli, nggak, hati-hati mas, itu harganya berapa? 220.000. Mahkota kan gila, 350.000. 138274. Sementara saya tanya sama Abang Bang Beben yang ada di yang megang DO Wilmar untuk wilayah Riau, juga nggak mungkin harganya segitu Mas Pendi. Wah ini, maka ya hati-hati, sekali lagi hati-hati. Jadi sekali lagi mitos ini sebenarnya tidak benar itu. Jadi dan ada tambahan satu lagi pertanyaan ini, numpang ada tanya, apakah NPK itu bisa diaplikasikan dengan NPK sendiri? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena bahwa NPK mau T12, 12, 12, 17, 2, misalnya ini ada apa namanya 12, 12, 17, 2, 13, 8, 27, 4. Ini rata-rata magnesiumnya cuma 2-4%, bahkan hanya paling berapa persen saja. Sehingga hal inilah yang harus kita tutupi dengan menggunakan penggunaan dolomit di dalam kombinasi untuk menggunakan NPK. Pak Pendi, apakah NPK harus ditambah dengan dolomit? Ya wajib. Karena magnesiumnya hanya sedikit saja. Sementara angka magnesium ini adalah nomor 3 unsur yang dibutuhkan, nomor 3 urutan terbanyak paling unsur yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit setelah kalium, nitrogen, magnesium dan fosfor. Lah ini fosfornya juga cukup tinggi, tapi magnesiumnya maka disubstitusi dengan menggunakan kombinasi dengan dolomit. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita membahas tentang NPK ini. Sekali lagi benang merahnya adalah hati-hati sahabat Entrepreneur semua, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Jangan tergoda barang murah. Ingat, kalau mau membeli 1 ton, cek dulu saat beli. Kalau misalnya boleh ngambil 1 sampel, dibiarkan saja, kemudian dia akan mencair, ya mungkin akan jauh lebih bagus. Kita akan mengetesnya dulu, dikocok dulu. Ada kandungan pasir, tidak pernah ada yang NPK yang mengandung pasir, itu tidak pernah ada. Saya sampaikan sekali lagi, NPK yang ada kadar pasirnya itu tidak pernah ada. Maka hati-hati kalau mau beli ada pasirnya, sudah wajar. Apalagi setelah dikocok, dia larutkan NPK-nya, kemudian pasirnya banyak banget, wah, jangan dibeli. Karena tidak ada NPK isinya pasir, itu tidak ada. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan dan di siang hari yang berbahagia ini. Dan sekali lagi bahwa NPK tidak bisa berdiri sendiri untuk tanaman kelapa sawit. Karena biasanya NPK memiliki magnesium yang relatif sedikit saja, sementara kebutuhan magnesium tanaman kelapa sawit adalah cukup besar. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua, dan di sela-sela waktu sibuk untuk lagi ngecamp ini, semoga bisa memberikan kontribusi terbaik bagi para petani kelapa sawit Indonesia semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.